seorang pengelola keuangan tidak boleh terlalu banyak makan di luar. Paham ya? Untuk menjaga integritas. Oke. Ya, untuk menjaga integritas. Makanya saya itu tidak pernah makan di luar, jarang. Kecuali mengantar tamu. Solusinya harus kerja keras. Harus kerja keras. Tidak mengenal waktu. Makanya teman-teman saya itu waktu laporan keuangan kemarin, Betul. 2 minggu itu di BPK itu, waktu harmonisasi, 2 minggu itu di BPK, sampai subuh baru pulang. Nah, untuk Luwu Timur sendiri Pak, sudah berapa kali WTP atau baru tahun ini WTP-nya? Oh, sudah lama. Sudah 11 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Inhana Tarbiatun Nisa bisa menemani kamu dalam Kominfo Talk kali ini. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Kominfo Talk menghadirkan seorang tamu yang akan menambah wawasan kita terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tentunya narasumber yang kita undang ini adalah orang yang expert di bidangnya, bukan kaleng-kaleng nih sobat. Langsung saja kita sapa Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bapak Dr. Ramadan Pirade, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Pak Ramadan, Pak Dokter, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Kominfo Talk, Pak. Saya tahu menjadi seorang kepala badan, apalagi yang mengelola keuangan, ini pasti harinya sangat-sangat hektik nih. Boleh enggak, Pak, di-spill sedikit saja kebiasaan atau daily rutinnya Bapak selama di kantor sebagai seorang kepala badan yang mengelola keuangan dan aset daerah? Oke, makasih. Bahana ya, atau bukan bahana? Hana saja, oke. Ya, dalam suasana pagi ini, saya kira kalau di pekerjaan rutin di kantor, itu sangat banyak. Karena kantor ini di samping melayani masyarakat, juga melayani seluruh SKPD. Ya, jadi badan keuangan ini adalah bersifat badan dan bukan dinas. Ya, berbeda antara dinas dan badan. Badan itu mengkoordinasikan seluruh SKPD dan bahkan kami melayani masyarakat. Misalnya dalam hal pencairan. Itu kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Di samping SKPD juga masyarakat. Jadi double gardan dia sebenarnya ini. Ya, sehingga kalau misalnya SKPD lain setelah ada kerjanya selesai. Kalau kami ada pekerjaan rutin, yaitu pelayanan. Iya. Jadi betul-betul hektik. Betul ya. Pak, karena itu pun diatur dengan SOP. 1 kali 24 jam harus diproses. Kalau tidak, harus dikembalikan. Atau daluarsa. Itu bedanya dengan SKPD lain. Sehingga kepala badan harus standby selalu di tempat. Betul. Oke, semangat terus Pak. Iya. Pak Kepala Badan. Oke, sekarang kita masuk ke perbincangan yang lebih spesifik nih Pak, mengenai BKAD. Kalau kita berbicara tentang BKAD ini Pak, pasti banyak sekali masyarakat awam, termasuk saya pribadi nih Pak, belum tahu apa sih sebenarnya itu BKAD. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Pak, apa itu BKAD, apa perannya, apa tugas dan fungsinya di Kabupaten Luwu Timur? Oh iya. Kalau BKAD itu kantornya dekat sini. Betul. Kalau mau tahu. Kalau mau ke kantor bupati belok kiri. Iya kan? Tapi tugas dan perannya BKAD memang itu adalah minimal 3 dari sisi perencanaan anggaran, ya, perencanaan anggaran, penatausahaan itu meliputi perbendaharaan dan penataan aset daerah. Aset daerah ini yang menjadi konsentrasi yang sangat tinggi karena kalau dari sisi laporan keuangan, aset daerah ini adalah 60% porsinya. Sekarang ini alhamdulillah karena aset ini sudah dikelola by system, jadi itu membantu sekali. Sehingga teman-teman dari seluruh pengurus barang yang ada di SKPD
itu sangat terbantu, ya sangat terbantu dengan adanya mekanisme digitalisasi seperti itu. Ya. Sebelum saya berbincang lebih lanjut, Pak, saya sebenarnya sangat tertarik dan sangat penasaran untuk menanyakan hal ini. Berapa sih sebenarnya, Pak, APBD Luwu Timur saat ini? Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun atau bagaimana? Oh, pastinya Pak, ya. Kalau kita selalu dengar dari pembicaraan di luar, ya dari 2021 itu kita cuma APBD 1,47 sekian. Sekarang ini sudah 1,7. 7 apa? 7 triliun. Ya, 1,7 triliun. Sehingga dari tahun ke tahun ada peningkatan ya. Kenapa dia meningkat? Karena adanya peningkatan pendapatan. Ya, Nah, untuk dana yang sefantastis itu, Pak, saya katakan 1,7 triliun itu lumayan fantastis ya, Pak. Ini dialokasikan untuk apa saja, Pak? Oh, pengalokasiannya itu di samping ada istilah belanja wajib, ada juga mandatori. Ya, belanja wajib misalnya belanja pegawai, ya kan? Belanja pegawai dan kesejahteraan pegawai. Itu yang dimaksud belanja wajib. Terus mandatori itu? Mandatori itu adalah sesuai ketentuan. Oh, dalam, ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur. Misalnya bidang pendidikan minimal 20% dari APBD. Itu harus dialokasikan ke sana. Kesehatan misalnya minimal 10%. Yang dimaksud tadi DTU itu dana transfer umum itu 25% untuk infrastruktur. Jadi ini yang dalam perencanaan anggaran ini harus dipenuhi semua dulu ini, baru yang lain. DTU, dana transfer umum. Kalau dana transfer umum itu dari siapa, Pak? Dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Yes. Besarannya berapa? Besarannya itu kan DTU itu misalnya terdiri dari minimal 2 skala besar. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Nah itu, dana bagi hasil itu sesuai potensi daerah. Kan tidak semua daerah itu di Indonesia ini punya dana bagi hasil yang besar. Luwu Timur kan punya dana hasil yang besar karena dia punya vale. Ya kan? Iya, dari sisi royalti misalnya. Dana bagi hasil PPH misalnya. Nah, kalau untuk DTU sendiri itu, Pak, diperuntukkan untuk apa? DTU itu sebenarnya untuk improvisasi daerah sebenarnya. Tidak ada masalah. Yang penting 25% itu diperuntukkan untuk infrastruktur. Oh, infrastruktur. Yes, mandatorinya di situ. Okay. Yang selebihnya itu silakan Anda gunakan ke tempat lain. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut, Pak. Ini seperti apa BKAD membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah? Saya ulangi sekali lagi, Pak. Seperti apa BKAD membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah? Oh ya, di keuangan daerah ini kan memang harus transparansi, ya. Di mana transparansinya? Karena kita sudah menggunakan sistem. Kalau yang sistem menjadi keseluruhan sekarang ini SIPD. SIPD ya. SIPD itu merupakan sistem yang diberikan oleh Kemendagri. Itu digunakan oleh seluruh Indonesia. Oke, berarti walaupun dalam perjalanannya ya belum sempurna, masih ada ini. Tapi kita menggunakan 2 sistem. Kalau di Luwu Timur ini kita menggunakan 2 sistem. Di samping SIPD kita juga menggunakan FMIX namanya. FMIX itu adalah sistem yang kita kerjasama dengan BPKP Makassar. BPKP Makassar. Yes. Karena sistem SPD ini belum sampai kepada tingkat penatausahaan dan pelaporan, ya. Sehingga kita dampingi dengan FMIX namanya, yang dulu namanya SIMDA. SIMDA. Ya, kalau bahasa dulunya namanya SIMDA, sekarang FMIX. FMIX ya. FMIX itu adalah sistem yang digunakan oleh BPKP, ya, yang diberikan kerjasama dengan kita untuk mendampingi sistem SIPD ini dalam rangka penatausasan dan pelaporan keuangan daerah. Oke, masih terkait dengan hal ini, Pak. Ini kan kalau prinsip pelayanan di era menuju 5.0, 5.0 di era sudah 5.0 sekarang ya. Baru menuju, Pak. Saya kira 4.0 menuju ke 5.0 di era digitalisasi. Ini kan identik dengan keterbukaan informasi, Pak. Keterbukaan informasi dan pemberian ruang bagi partisipasi masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat luas ini dalam mengawasi perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan ini? Oh iya, ini kan BKAD APBD ini kan merupakan dokumen publik ya. Walaupun dikatakan dokumen publik tapi dia terbatas. Terbatas. Yes. Karena sebenarnya kan
masyarakat, DPR ini adalah representasi dari masyarakat, ya kan? Dan APBD ini dibahas di DPRD. Betul. Ya, dan seluruh dokumen itu pasti dipegang DPRD. Ya, sehingga dianggapnya transparansi karena DPR adalah merupakan perwakilan dari masyarakat. Ya. Tidak dalam pikiran kita tidak boleh kita katakan bahwa setelah transparansi dihambur saya di jalan. Enggak boleh begitu. Ya, karena dia adalah dokumen negara. Ya, begitu. Transparansinya di situ bahwa dia dibuka di tingkat DPRD. Ya. Maksud saya di sini Pak, ada tidak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh BKAD untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan? Oh iya, selalu kita upload di Kominfo itu. Atau ada inovasi-inovasi berupa aplikasi yang bisa di-download atau website-website yang mengelola informasi-informasi terkait dengan hal ini. Sekarang ini kita sudah kerjasama Kominfo ya untuk mengirim seluruh file dan kami punya ruang di situ untuk informasi keluar tentang APBD itu. Dan APBD itu bisa dibuka sekarang. PPID, linknya PPID itu kita sudah ada di dalam. Jadi APBD sudah bisa dibuka. Semua diupload dalam situ ya? Semua diupload dalam situ. Berarti pengawasan masyarakat bisa boleh masyarakat. Kalau misalnya PPID ini dibuka di masyarakat, bisa dilihat di situ. Oke. Ya. Buka saja BKAD sudah kelihatan dia. Oke Pak. Dalam melaksanakan tugas Pak Kaban, tentunya pasti ada tantangan yang dihadapi. Bukan hal tidak mungkin hal seperti ini. Banyak sekali tantangan. Pasti banyak sekali tantangannya. Banyak. Tantangan terberat Pak yang dihadapi BKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, itu apa? Tantangan terberat itu makan di luar. Apa Pak? Makan di luar. Makan di luar? Iya. Maksudnya? Seorang pengelola keuangan tidak boleh terlalu banyak makan di luar. Paham ya? Untuk menjaga integritas. Oke. Ya, untuk menjaga integritas. Makanya saya itu tidak pernah makan di luar, jarang. Kecuali mengantar tamu. Karena di situ ada tantangan. Ya kan? Pengelolaan keuangan ini terutama dalam pencairan uang, ya kan? Kalau kita terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, itu bahaya. Betul. Jangan sampai ada nanti masalahnya orang sebenarnya tidak lengkap, tapi karena kita selalu makan di luar sama-sama, kita kasih permisif, ya kan? Oke, saya kasih keluar saja. Karena kita berteman, walaupun tidak lengkap misalnya. Itu tantangan terberat. Jadi kalau kita berbicara soal uang ini memang sensitif sekali ya Pak? Bukan sensitif, harus hati-hati. Dan harus, tidak boleh bicara orang sembarang. Betul. Apalagi bergaul kan orang di warung biasanya itu, sembarang orang bilang. Iya kan? Sembarang orang ditemani bicara. Jadi, jangan sampai kita nanti tidak sadar, kita bocorkan keuangan daerah itu yang masalah itu kan. Sehingga tantangan terberat. Yang kedua, di kantor kami sebenarnya yang berat itu adalah SDM yang masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Walaupun teman-teman saya itu dia kerja jam 8 sampai tengah malam. Belum juga selesai. Begitu. Jadi tantangannya itu SDM-nya. Nah, untuk solusi dari SDM itu kan Lu Timur ini kekurangan pegawai. Solusinya harus kerja keras. Harus kerja keras. Tidak mengenal waktu. Makanya teman-teman saya itu waktu laporan keuangan kemarin, Betul. 2 minggu itu di BPK itu, waktu harmonisasi, 2 minggu itu di BPK, sampai subuh baru pulang. Bayangkan. Iya. Itu tantangan terberat. Dan alhamdulillah teman-teman saya tidak mundur untuk mencapai tujuan. Gigih ya Pak. Gigih ya. Tetap semangat. Menyelesaikan sampai. Jadi dua itu ya Pak ya, makan di luar dan SDM-nya. Terakhir Pak Kaban. Dengan begitu kompleksnya tugas dan tantangan yang dihadapi oleh BKAD hingga saat ini, bagaimana BKAD mengukur kinerjanya dalam mencapai tujuan strategis? Minimal itu adalah kita sudah capai WTP. Minimal kinerja itu. Apa itu WTP Pak? Wajar tanpa pengecualian dari sisi laporan keuangan. Ya. Jadi ukuran laporan keuangan itu adalah penilaian dari BPK. BPK. Ya. Oh, yang berarti yang memberi predikat ini adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kan. Dan penilaian tertinggi untuk sementara adalah WTP. Ya. Kalau di bawahnya WTP itu ada namanya WDP. Wajar dengan pengecualian. Baru disclaimer, baru tidak berpendapat. Jadi 4 tangga. 4 tangga ini, alhamdulillah kita pada posisi tertinggi WTP. Kenapa WTP itu didapat? Karena minimal 4 kriteria yang harus dipenuhi. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar. Ya, kalau kita sajikan laporan keuangan sesuai standar,
insya Allah kita dapat WTP. Satu. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Apa itu kecukupan pengungkapan? Artinya seluruh materi yang ada di laporan keuangan itu harus bisa dijelaskan. Betul. Ya tak? Baru bisa ngerti pemeriksanya. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh kita sembarang memberikan pertanggungjawaban, memberikan ini. Yang ketiga, yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya, pengelolaan keuangan ini bisa dilakukan pengendalian seluruh SKPD. Nah, begitu. Kan laporan keuangan ini merupakan satu laporan yang kumulatif ya dari seluruh SKPD. Jadi tugasnya kami juga pertama adalah membina seluruh pengelola keuangan yang ada di seluruh SKPD. Itu tugas kami. Jadi 4 itu ya Pak ya, Iya. penyajian laporan keuangan, Sesuai dengan standar. kecukupan pengungkapan, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terakhir ada efektivitas sistem pengendalian intern. Yes. Nah untuk Luwu Timur sendiri Pak sudah berapa kali WTP atau baru tahun ini WTP-nya? Oh, sudah lama. Sudah lama? Sudah 11 kali. 11 kali. Yes, sudah 11 kali. Dan ini merupakan pencapaian sangat luar biasa untuk Luwu Timur. Sebenarnya sih bukan luar biasa. Karena itu adalah target. Oh, target. Iya. Para psikolog bilang kalau target itu dicapai itu bukan prestasi. Tapi Karena memang target kita. target. Iya kan? Betul. Iya. Kan target kita memang di RPJM, WTP. Ya. Itu bukan sebenarnya. Berarti Nanti dia di tidak atasnya dapat. itu baru prestasi. Jadi Berarti belum bisa dikatakan. tidak boleh orang dikasih aplaus kalau sebenarnya kalau baru mencapai target. Karena ini memang tujuannya. Nanti di atasnya target baru dikasih aplaus. Ya begitu. Nah, jadi kami ini baru mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Mantap sekali. Oh, begitu. Sebelum saya menutup podcast hari ini Pak Dokter, boleh mungkin memberikan pesan-pesan harapan untuk Kabupaten Luwu Timur ke depannya? Oh ya, oke, pesan-pesan saya sih kira ini perjalanan sudah bagus ya, sudah bagus dari sisi penganggaran di tupoksi kami. Kedepannya lagi, saya kira teman-teman seluruh SKPD harus lebih gigih lagi ya, mulai dari proses perencanaan sampai ke penganggaran. Kalau itu sudah tidak ada masalah, insya Allah penganggaran kita akan jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di Thank podcast you, Kominfo makasih. Talk hari ini, Yeah. memberikan informasi kepada masyarakat luas, memberikan wawasan baru terkait dengan pengelolaan keuangan dan apa itu BKAD sesungguhnya. Terima kasih Pak Dokter. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya kali ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Inhana Tarbiatunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Terima kasih Pak Dokter.